bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kau sangat mengasihi kami lebih dari segala yang ada. Kau memandang kami berharga di hadapan-Mu Tuhan, seperti biji mata-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kami Yesus. Bahkan kebaikan-Mu tidak pernah tergantikan oleh siapapun juga yang ada di dunia ini Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami Yesus. Penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan di saat badai hidup datang Tuhan, Engkau tetap memelihara kami Tuhan, seperti biji mata-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan janji-Mu, kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya Engkau akan pelihara Tuhan. Akan Tuhan melakukan perkara yang besar bagi kehidupan kami, perkara yang mustahil Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun dengan Tuhan keterbatasan kami Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun saat ini umat-umat-Mu berada Tuhan, kami tetap Tuhan ingin memuji Engkau Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan, menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau mengurapi, memberkati setiap umat-Mu yang saat ini Tuhan menyaksikan live streaming, yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna akan hidup mereka Tuhan. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Kami sama-sama merasakan lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bertatalah Tuhan di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Akan urapilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Akan firman yang akan ditaburkan, Kau juga Tuhan memberkati dan mengurapi Tuhan Yesus.
agar setiap kami yang mendengar Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertata dan memerintah untuk selama-lamanya di bumi dan di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyikan glory bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama mempersiapkan hati kita, saudara-saudaraku. Kita rindu untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita di saat ini. Begitu banyak yang terjadi dan kita tidak mengerti semua itu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan kita percaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan berkata bahwa kita tetap menjadi biji matanya, berseru dan berharap pada Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Dan Engkau juga menyertai umat-umat-Mu yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami bisa berkata Evan Hesed, sampai di sini Tuhan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu atas hidup kami. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai bibir lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi sekeliling kami Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Itu akan digenapi dan terjadi menjadi bagian kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu,
Roh Kudus mengurapi umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, sehingga kami mengerti rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami mengembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saudara? Saudara yang ada di rumah, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, amin. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin saudara. Coba saudara tarik nafasnya dulu. Yang di rumah, yang di sini tarik nafas. Masih bisa bernafas? Amin, puji Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Kita masih menghirup udara yang segar. Itu semua karena Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang hari-hari ini, mungkin orang-orang takut, orang-orang merasa ada situasi yang begitu mencekam. Di sekeliling kita terjadi goncangan demi goncangan, saudara, hari-hari ini. Banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal mengejutkan yang belum pernah kita alami sebelumnya terjadi hari-hari ini. Coba saudara, dari kecil yang biasa beribadah, pernah nggak ibadah live streaming kayak gini? Ya, belum pernah mungkin ya saudara ya. Kita tahu kita beribadah itu datang ke gereja. Tapi waktu-waktu ini, inilah situasi dan kondisi yang terjadi, yang mau tidak mau kita juga harus mengikutinya saudara. Karena kita adalah orang-orang di dalam Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepadanya. Kita tidak akan pernah meninggalkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Walaupun zaman sekarang orang-orang ketakutan saudara, inilah saat untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Inilah saat untuk kita berlindung kemana saudara. Kita tidak bisa berlindung kepada siapapun saudara. Kita hanya bisa berlindung dalam firman Tuhan, dalam sabda Allah. Amin saudara. Ada lagu lama mengatakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Apa yang saudara dengar? Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kita harus berlindung dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah menuliskan, sudah mencatat bahwa goncangan-goncangan itu harus terjadi. Bahkan sejak zaman Alkitab pun, sejak dalam perjanjian lama saudara, sejarah Alkitab mencatat terjadinya goncangan-goncangan. Kebenaran firman Tuhan inilah yang akan sama-sama kita pelajari hari ini. Kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini saudara adalah tidak tergoncangkan di tengah goncangan. Ayo kita katakan bersama-sama, 2, 3. Tidak tergoncangkan di tengah goncangan. Jadi walaupun keadaan sekeliling kita tergoncang saudara, kita adalah umat-umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ayo katakan lagi bersama, tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Amin. Karena apa saudara? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Mari kita buka, siapkan Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai 29. Saya ulangi, kita buka dalam Ibrani pasal 12, ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak
tergoncangkan. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita sudah lihat Ibrani. Kita lanjut satu ayat lagi dalam Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal yang kedua, mungkin jarang dibacakan ayat ini saudara. Kita lihat Hagai 2 ayat 7 sampai 9. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai 9. Sudah dapat saudara Hagai? Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki sebelum mengakhiri kitab Perjanjian Lama saudara. Sebelum Sakaria. Kita baca Hagai 2 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin untuk firman Tuhan saudara. Ya, saudara tetap ingat firman Tuhan ayat-ayat yang sudah kita baca dalam Ibrani maupun Hagai. Saya lanjutkan. Goncangan-goncangan yang terjadi di sekeliling kita saudara. Hari-hari ini kita melihat banyak goncangan saudara. Sejak beberapa tahun yang terakhir juga saudara, ada banyak goncangan yang terjadi di sekeliling kita. Goncangan alam. Apa yang belum pernah terjadi goncangan alam saudara? Banjir. Ya kan? Awal tahun ini kita sudah memulai tahun 2020 dengan banjir saudara. Banjir bandang yang terjadi di Banten, di Sukabumi saudara. Gempa bumi. Ya mungkin saudara sudah biasa gitu dengar gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri saudara. Gunung berapi. Ya gunung berapi. Anak Krakatau waktu itu sudah sempat siaga gitu saudara. Apalagi angin. Ya sudah banyak saudara, udah tidak asing lagi dengan goncangan-goncangan alam ini bukan? Badai. Macam-macam terjadi. Kebakaran hutan di Australia. Terjadi gitu saudara. Pemanasan global itu terjadi atas langit saudara. Global warming itu terjadi. Itu goncangan terhadap alam. Dan masih banyak lagi yang mungkin saudara bisa sebutkan satu persatu hal-hal yang pernah terjadi, yang kita tahu goncangan yang terjadi atas alam ini. Apalagi saudara, goncangan ekonomi. Kita lihat krisis ekonomi itu terjadi saudara. Apalagi di saat PSBB seperti ini gitu saudara, ada banyak industri-industri yang tidak diizinkan untuk buka saudara. Ada industri makanan saudara, dan industri yang terkait dengan makanan yang boleh buka. Itu pun harus memenuhi protokol COVID-19 dengan segala macam saudara, peraturan PSBB-nya saudara. Saudara masuk sebuah perusahaan industri yang harus menjalankan protokol itu, saudara akan dicek temperatur saudara. Saudara harus menjalani medical screening saudara. Saudara harus melakukan desinfektan untuk semua peralatan kerja yang digunakan, untuk semua mesin-mesin yang digunakan saudara. Dan saudara harus wajib lapor, walaupun sudah ada scan QR code-nya untuk perusahaan tersebut saudara. Tiap minggu harus lapor ke Disnaker dan Departemen Perindustrian saudara. Tempat saya kerja seperti itu gitu saudara. Dan macam-macam. Orang yang sudah di atas 60 tahun itu WFH. Yang beresiko sakit jantung, diabetes, hipertensi juga WFH. Sehingga tidak banyak yang bisa masuk, dibatasi gitu saudara. Dan kita lihat di sekeliling kita, gak usah jauh-jauh. Di Indonesia aja banyak karyawan-karyawan yang di PHK atau dirumahkan. Berapa banyak saudara yang dirumahkan? Mulai dari awal-awalnya itu siapa ya? Ramayana ya. Ramayana sampai karyawannya tangis-tangisan, nangis-nangisan satu dengan yang lain gitu saudara. KFC juga ada banyak gerai-gerai yang tutup gitu saudara. Adidas juga gitu saudara.
Kemudian yang baru-baru ini, baru masih fresh gitu saudara, 2 hari terakhir Eri sama Airbnb saudara. Perusahaan-perusahaan jasa gitu yang bergerak di bidang traveling, ya Traveloka gitu ya. Mungkin gak semuanya, memang mereka merumahkan karena memang kapasitas dari kantor tempat mereka bekerja juga harus dikurangi 50% gitu saudara. Dan itulah yang terjadi. Masih puji Tuhan kalau gaji saudara dibayarkan full. Tapi bagaimana yang dirumahkan cuma dibayar separuh juga sesuai dengan waktu kerjanya gitu saudara. Dijauhkan Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Karena sampai hari ini kalau Tuhan masih memberkati kita, itu semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kebutuhan hidup makin hari makin mahal ya nak saudara. Makin mahal. Nilai tukar rupiah bahkan pernah bulan yang lalu ya bisa tembus berapa rupiah? Bisa hampir 17.000 saudara. Puji Tuhan sekarang bisa turun dari 15.000. Posisi terakhir 14.700 sekian ya. 14.700 sekian saudara. Tapi pernah hampir mencapai 16.900, hampir 17.000 saudara. Dan saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau nilai tukar rupiah kita seperti itu gitu saudara. Akan terjadi krisis. Tapi kita percaya bahwa pemulihan ekonomi atas Indonesia itu dalam pengawasan Tuhan. Amin saudara. Apalagi yang terjadi dengan goncangan ekonomi, akan ada kelaparan saudara. Ya kalau orang gak punya uang untuk beli makan saudara, udah gak bisa kerja lagi, apa yang terjadi? Orang akan pertamanya puasa. Puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama puasa terus karena gak ada uang untuk beli makan saudara. Kita udah dengar ceritanya, udah terjadi gitu. Fakta menunjukkan itu. Karena akan sampai pada satu masa di mana secupak gandum akan sedidar harganya. Itu sudah dinubuatkan oleh kitab Wahyu. Itu sedang terjadi. Akan terjadi yang lebih sulit dari itu saudara. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan sudah mencatatnya saudara. Apalagi goncangan yang terjadi. Peperangan saudara. Selain perang fisik saudara, kita lihat begitu banyak orang yang mati saudara. Ada bom atom, senjata nuklir. Itu dengan gampang saja siap rudal-rudal itu untuk diluncurkan saudara. Dan apa yang terjadi? Rakyat akan jadi korban saudara. Firman Tuhan sudah mencatatnya saudara. Hari-hari terakhir, di akhir zaman itu akan terjadi. Bukan hanya perang fisik, perang dagang. Saudara tahu, perang dagang itu sedang terjadi saudara. Udah dari berapa tahun terakhir. Amerika vs China saudara. Apalagi goncangan yang terjadi, penyakit. Ya inilah yang kita alami sampai kita live streaming hari ini gitu saudara ya. Wabah. Mulai dari lingkungan yang lebih kecil, mungkin waktu itu hanya satu desa di Wuhan, China saudara. Akhirnya berkembang jadi epidemi. Dan akhirnya berkembang lagi menjadi pandemi global saudara. Internasional yang melanda semua banyak negara di dunia ini saudara. Banyak saudara. Indonesia pernah mengalami malaria tahun-tahun 1900-an. Ya virus-virus Ebola, SARS, COVID-19 hari-hari ini. Itu terjadi, itu goncangan saudara. Kemudian apalagi saudara? Goncangan hidup atas kehidupan pribadi, atas kehidupan rumah tangga juga terjadi. Ternyata badai itu bukan hanya terjadi di alam. Badai hidup itu juga terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Dan itu mengakibatkan ketakutan, mengakibatkan kekhawatiran, mengakibatkan kekecewaan, bukan saja kepada orang-orang yang tidak percaya, tapi kepada orang-orang yang percaya. Tidak sedikit orang percaya juga menjadi takut, menjadi khawatir dengan goncangan-goncangan yang terjadi di sekeliling mereka, saudara. Tapi kalau kita lihat, saudara, kita flashback, ternyata goncangan-goncangan itu sudah terjadi sejak sejarah Alkitab, saudara, dalam perjanjian lama. Kita lihat goncangan yang pernah terjadi dalam sejarah Alkitab. Sekilas saja flashback, saudara, air bah. Waktu itu Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera. Kita lihat saat air bah terjadi, 40 hari 40 malam air bah itu. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan melindungi Nuh dan keluarganya. Dan juga binatang-binatang yang berpasang-pasangan supaya bisa melanjutkan keturunan, saudara. Air bah terjadi, tapi Tuhan menyelamatkan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, saudara.
Kalau kita lihat Batranu, kalau zaman sekarang mungkin kapal pakai motor. Kalau kita lihat Batranu, Tuhan nggak suruh apa, cuman bangun dari kayu, saudara. Nggak ada motor di sana, nggak ada kompas, nggak ada kemudi, nggak ada radar. Tapi Batra itu bisa bertahan selama air bah. Hujan turun 40 hari, 40 malam, 150 hari. Air bah berkuasa atas bumi, saudara. Tapi Batra itu tinggal tenang. Karena ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Jadi di saat goncangan terjadi, kita lihat contoh dalam Alkitab. Bahwa orang-orang yang percaya, yang bergaul karib dengan Tuhan, akan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Apalagi, saudara, goncangan udah ada dalam perjanjian lama. Dalam Alkitab, sejarah Alkitab mencatat hujan belerang dan api dari langit. Itu terjadi saat apa, saudara? Saat Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Ada hujan belerang dari langit, saudara. Ini goncangan atas langit. Api dari langit. Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Amin. Walaupun istri Lot yang masih pengen apa? Nengok ke belakang gitu, saudara. Akhirnya jadi tiang garam. Tapi kita lihat perlindungan Tuhan. Goncangan apa lagi yang terjadi? Tulah penyakit dan fenomena alam. Pada saat Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat Tuhan menyelamatkan Musa dan bangsa Israel dari Mesir. Kita lihat tulah-tulah penyakit terjadi pada saat itu. Lalat pikat, sampar, nyamuk gitu ya saudara, belalang, macam-macam. Jadi yang terjadi karena hewan-hewan itu udah terjadi waktu zaman Israel keluar dari Mesir gitu saudara. Sudah terjadi. Fenomena alam, air sungai Nil berubah menjadi darah. Tapi Tuhan menyelamatkan Musa dan bangsa Israel waktu itu. Kita lihat lagi, apa goncangan yang pernah terjadi dalam Alkitab? Tanah terbelah, bumi mengangakkan mulutnya dan menelan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Itu terjadi pada saat pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Bagaimana Tuhan melindungi Musa dan orang-orang yang tidak memberontak, saudara. Waktu itu, karena pemberontakan itu, pada saat mereka memberontak, saudara, tanah terbelah dan orang-orang yang memberontak semuanya masuk ke dalam tanah yang terbelah. Dan menurut saya itu adalah gempa bumi yang terbesar, retak. Masuk, bumi mengangkat mulutnya, saudara. Dan itu yang terjadi waktu itu, bukan hanya sekarang. Jadi saudara, kalau sekarang jangan kaget. Waktu zaman perjanjian lama, zaman Alkitab juga pernah terjadi, saudara. Apalagi yang pernah terjadi goncangan waktu itu, kelaparan. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memelihara Abraham. Waktu kelaparan terjadi, Abraham pergi ke tanah Mesir. Ishak pergi ke Gerar. Yakub juga, saudara. Tuhan menyelamatkan Yakub lewat Yusuf. Sehingga waktu terjadi kelaparan, mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Ishak, kekayaannya itu luar biasa. Di tengah kelaparan, di tengah kekeringan, saudara, Tuhan memelihara mereka. Bahkan makin lama mereka kian kaya di saat goncangan terjadi. Amin, saudara. Itu fakta, ada dalam Alkitab. Saudara bisa lihat sendiri, saudara. Kalau saudara belajar dalam firman Tuhan. Apalagi, saudara, Elia, waktu dia di sungai Kerit, saudara tahu ceritanya? Siapa yang kasih makan? Burung gagak datang. Dia minum dari air sungai Kerit. Di saat di luar sana terjadi kesukaran, kekeringan, Elia makan minumnya dijamin oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara hari-hari ini merasakan Tuhan, bagaimana ini hidupku, saudara tidak perlu khawatir. Firman Allah sudah mencatatnya bahwa hidup saudara dan saya dijamin oleh Tuhan asalkan saudara bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Akan ada bedanya, saudara. Elia, siapa yang sangka seekor burung datang, burung gagak, kasih makan. Mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan, tadi kita sudah nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya sanggup Dia sediakan bagi kami, bagiku. Mari nyatakan bersama-sama keluargamu. Mujizatnya akan dinyatakan atas hidupku. Amin, saudara. Kenapa goncangan itu terjadi? Karena goncangan itu adalah peringatan Tuhan. Kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab, kenapa goncangan ini Tuhan izinkan dan terjadi, saudara? Supaya manusia itu bertobat, saudara. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Karena itu adalah warning dari Tuhan.
Itu adalah peringatan Tuhan. Kita lihat mengapa goncangan terjadi. Saudara tetap buka firman Tuhan yang tadi saudara sudah baca di awal bersama-sama saya. Mengapa goncangan terjadi? Yang pertama, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 27 tadi. Mengapa goncangan terjadi? Yang pertama, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa itu yang tidak tergoncangkan, saudara? Yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah dan umat kerajaan di mana Kristus adalah rajanya. Bukan raja yang lain, saudara. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja, engkau akan bisa berkata, Allahku akan memberikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi goncangan. Kita tidak akan tergoncangkan di tengah goncangan-goncangan yang terjadi di sekeliling saudara dan saya. Karena apa? Kerajaan Allah turun atasmu dan atasku. Kita adalah umat-umat kerajaan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin, saudara. Dan kalau kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita harus menjadikan Yesus Kristus itu raja. Jangan berilah kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Jangan cari pertolongan kepada berhala-berhala, kepada dukun-dukun, kepada batu-batu, kepada jimat-jimat, saudara. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kau harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat atas hidupmu dan hidupku. Kalau kita adalah umat kerajaan, Yesus Kristus adalah rajanya. Amin, saudara. Mari katakan, Yesus Kristus adalah rajaku. Karena saudara dan saya telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Kita lanjut. Mengapa goncangan terjadi? Tadi kita sudah baca Hagai 2 ayat 8, saudara. Mulai dari ayat 6 tadi kita baca ya, saudara. Mengapa goncangan itu terjadi? Yang kedua, supaya rumah Tuhan dipenuhi kemegahan. Bahkan dalam Hagai 2 ayat yang ke-10, bahkan kemegahannya akan melebihi kemegahannya yang semula. Kenapa goncangan itu terjadi? Supaya rumah Tuhan penuh dengan kemegahan. Di tengah goncangan, kenapa rumah Tuhan menjadi megah? Karena ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang masuk ke dalam rumah Tuhan. Ada pertobatan di sana. Orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan akan datang mencari Tuhan. Orang-orang yang tadinya sudah tidur secara rohani, mereka akan bangun. Mereka yang sudah mati secara rohani, mereka akan bangkit. Akan terjadi revival atas gereja Tuhan. Penuaian besar akan terjadi. Oh, rumah Tuhan akan penuh dengan kemegahan, akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi doa saudara dan saya hari-hari ini. Supaya banyak jiwa-jiwa akan mengalami kebangkitan rohani. Dari kematian rohani mereka akan bangkit secara rohani. Yang tadinya tidur, gak bangun-bangun, gak mau cari Tuhan, mereka akan mendapatkan kebangunan rohani. Revival itu terjadi. Dan berkat-berkat tulayan itu akan mengikutinya. Kenapa ada emas, ada perak di sana? Karena begitu kemegahan Tuhan turun atas rumah Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang masuk ke dalam rumah Tuhan. Penuaian terjadi, pertobatan terjadi, revival terjadi. Berkat-berkat tulayan itu juga akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Saudara percaya? Amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Dan itu akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Firman-Nya pasti akan digenapi. Amin, saudara. Terlepas saudara percaya atau tidak, tapi saya percaya firman-Nya ya dan amin.
itu akan digenapi, menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Lanjut saudara, bagaimana sikap kita di tengah goncangan? Tadi kita sudah baca juga Ibrani 12 ayat 28. Apa saudara sikap kita? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Apa sikap kita saudara? Mengucap syukur. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ayo katakan kepada istrimu, katakan kepada suamimu, kalau di samping anak-anakmu, mengucap syukur. Amin saudara. Apapun yang terjadi tetap mengucap syukur. Karena ini firman Tuhan saudara. Sikap kita di tengah goncangan, bukannya kita takut, bukannya kita khawatir, bukannya kita cari pertolongan sana sini, mengandalkan manusia, tapi kita mengucap syukur aja saudara. Dengan mengucap syukur kita akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin saudara. Yang kedua, sikap kita di tengah goncangan adalah, Ibrani tadi mencatat, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Roma pasal 12 ayat yang ke-1 itu memberikan penjelasan tentang ibadah yang berkenan, tentang ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bukan apa-apa saudara, tidak disebutkan yang lain, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah di saat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan tubuh yang mati. Badannya ada di gereja, tapi pikiran dan hatinya mati, ada di tempat yang lain gitu saudara. Saat ini mungkin saudara mengikuti live streaming, badan saudara ngelihat, dengerin saya bawa firman Tuhan, tapi hati saudara, pikiran saudara melayang-layang. Itu persembahan tubuh saudara bukan persembahan yang hidup saudara. Tuhan juga mencari hidup yang kudus, kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Firman Tuhan berkata, kudus, kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan dan yang berkenan kepada Allah. Kita mau hidup kita setiap hari berkenan di hadapan Tuhan. Kita bangun mesbah, hubungan kita dengan Tuhan. Kita bergaul intim, bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Nuh, kenapa dia dapat perlindungan? Karena dia orang benar. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Itu rahasianya saudara. Karena apa? Ibadah itu bukan hanya sekedar saudara datang beribadah atau saudara mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming ini gitu saudara. Tapi kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, ibadah itu ternyata mengandung janji. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara beribadah saat ini bukan hanya untuk saat ini saja saudara, tapi untuk kekekalan, untuk hidup kita yang kemudian saudara. Hidup kita bukan selesai sampai kita ada di dalam dunia ini saja, tapi kita harus berusaha berkenan kepada Tuhan sampai kerajaan Allah, sampai kerajaan sorga itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin saudara. Ayat-ayat tadi ditutup dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wow saudara, setelah ada goncangan, ternyata ada api Tuhan lagi yang akan mengujinya. Goncangan-goncangan terjadi. Kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita tidak akan tergoncangkan. Tetapi ada lagi lanjutannya. Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Kenapa saya singgung ini saudara? Karena kualitas umat kerajaan, saya katakan, kualitas umat kerajaan yang tidak tergoncangkan itu akan diuji oleh apa saudara? Api. Apa saudara? Api. Apakah pekerjaan kita itu didasarkan atas apa? Pekerjaan kita selama di dalam dunia ini, Allah akan mengujinya dengan api yang menghanguskan. Kualitas umat kerajaan yang tidak tergoncangkan akan diuji oleh api. Apakah pekerjaan kita itu dibangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan kita akan nampak saudara, kelihatan semua, terbuka di hadapan Tuhan. Dan untuk menjadi umat kerajaan yang menerima kerajaan Allah dan kebenarannya saudara, pekerjaan saudara harus dibangun di atas dasar apa saudara? Kita lihat ayatnya, ayat yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11 sampai 13. Kualitas dari umat kerajaan itu akan diuji oleh api, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Jadi sebetulnya orang ini sudah tahu bahwa dia harus meletakkan dasar itu di atas Yesus Kristus. Tetapi membangunnya di atas dasar apa? Entahkah orang membangun di atas dasar ini yang Yesus Kristus dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dasar apa yang saudara pakai untuk melayani Tuhan? Dasar apa yang saudara pakai? Saudara mungkin sudah meletakkan dasar yang sama. Ayat ini mengatakan semua, nggak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Tapi kualitas bangunan yang dibangun di atasnya saudara, apakah itu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami, itu akan diuji oleh api. Saudara tahu sendiri, kalau dihanguskan oleh api, mana yang akan bertahan? Mana saudara? Emas, perak, batu permata itu malah akan semakin murni. Tetapi sebaliknya, kayu, rumput kering, dan jerami itu akan hangus terbakar. Hari Tuhan akan menyatakan pekerjaan tiap-tiap orang, termasuk saudara dan saya. Karena itu mari kita berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin kita jadi warga kerajaan sorga kalau kualitas kita kayu, rumput kering, jerami, hangus. Saudara, di sorga gak ada material ini. Saya katakan gak ada. Di sorga gak ada kayu, rumput kering, jerami. Di sorga ada emas, ada perak, ada batu permata, semuanya megah saudara. Tidak ada bangunan yang disusun dari rumput kering dan jerami kayu di sana. Siapa yang mau mewarisi kerajaan surga? Berapa hari ke depan kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di sana. Kalau saudara mau pergi ke sana saudara, kualitas saudara harus kualitas emas, perak, dan batu permata, bukan kualitas kayu, rumput kering, dan jerami. Goncangan-goncangan yang terjadi itu yang akan mengujinya juga. Api Tuhan yang menghanguskan itu juga akan mengujinya. Amin saudara. Firman Tuhan hari ini saya sampaikan di sini, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan saudara. Saudara dan saya adalah umat kerajaan. Saudara dan saya telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana Yesus Kristus Tuhan adalah rajanya. Amin saudara. Kenapa goncangan terjadi? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan yang kedua, supaya ada kemegahan, supaya rumah Tuhan dipenuhi dengan kemegahan dan kemuliaan. Amin saudara, ada revival di sana. Dan bagaimana sikap kita menghadapi goncangan? Yang pertama, mengucap syukur. Dan kedua, beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, bukan dengan main-main. Ini bukan waktunya bagi saudara dan saya untuk bermain-main lagi. Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Amin, saudara. Dan kualitas dari umat kerajaan akan diuji oleh api Tuhan yang menghanguskan. Pilihan di tangan saudara dan saya. Apakah saudara mau membangun di atas emas, perak, dan batu permata? Atau sebaliknya, saudara membangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami? Saya percaya kita semua mau membangun di atas dasar Yesus Kristus. Dan bahan bangunannya adalah emas, perak, dan batu permata. Sehingga kita bebas mewarisi kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau ajak anak-anakmu di rumah. Engkau bergandengan tangan saat ini. Suami, istri, istrimu, suamimu, anak-anakmu adalah teman pewaris kerajaan surga. Saat ini saudara yang ada di rumah, mari saudara bergandengan tangan. Saya ajak kita semua bergandengan tangan. Bapak-bapak yang ada di rumah, ibu-ibu juga mari ajak anak-anakmu dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bergandengan tangan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini saudara, kalau engkau adalah seorang suami, mari engkau berdoa untuk istrimu dan anak-anakmu, untuk orang tuamu mungkin ada di sana. Kau saling mendoakan. Suami, engkau doakan istri dan anak-anakmu sekarang. Ini waktunya, hari-hari ini bukan saatnya lagi kita bermain-main dengan Tuhan. Hari-hari ini kita harus makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Tidak peduli orang lain menurut, oh orang suci, orang kudus, sok suci, sok kudus. Tidak peduli saudara. Saudara harus hidup benar. Saudara harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena pekerjaan saudara akan diuji dengan api. Mari saya berikan kesempatan bagi suami, bapak-bapak, doakan istri dan anak-anakmu. Tumpangkan tanganmu atas mereka. Dalam nama Yesus, saya akan berdoa dari tempat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan Tuhan para imam yang ditumpangkan atas anak-anak mereka, atas cucu-cucu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalirlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kami semua akan bertahan di tengah goncangan apapun. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan di tengah goncangan, karena kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam nama Yesus, doakan anak-anakmu apa yang engkau rindukan. Kalau mereka dalam masa sekolah, berdoa supaya berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan, berikan istriku, anakku, orang-orang tua yang ada. Mari engkau doakan anak-anakmu, doakan cucu-cucumu di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel. Tadi saya sudah kasih contoh, di tengah kelaparan Abraham, Ishak dan Israel itu dipelihara oleh Tuhan. Dan berkat itu akan mengikuti engkau, akan mengikuti semua jemaat GBI House of Holy Spirit di dalam nama Yesus. Berkata Abraham, Ishak dan Israel, di tengah apapun goncangan yang terjadi, itu akan menjadi bagian kehidupan kami. Engkau menjadi pemelihara kehidupan kami. Engkau memberikan perlindungan bagi kami. Hai Shikinahul, Hinaramatakar, berkati anak-anakmu. Jangan kau memperkatakan perkataan-perkataan kutuk atas anak-anakmu. Jangan kau memperkatakan perkataan-perkataan sia-sia atas mereka. Setiap perkataan sia-sia kau harus katakan, hari ini saya cabut dan saya memberkati anak-anak dan cucu-cucuku di dalam nama Yesus. Shikin haur say, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir, termasuk pemeliharaan, berkat pemeliharaan, berkat perlindungan, berkat bangsa-bangsa akan mengalir atas kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau akan memberkati pekerjaan kami. Kau akan memberkati pendidikan kami, kuliah kami, sekolah kami, apapun yang kami lakukan, bisnis kami, wirausaha. Kau juga akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan membuka bisnis-bisnis, peluang-peluang bisnis yang baru akan dibukakan. Kami buka pintu-pintu perbendaharaan kerajaan surga. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir masuk kepada semua jemaat GBI House of Holy Spirit dan pelayan-pelayan Tuhan, kepada gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Pakai kunci yang Roh Kudus sudah berikan kepadamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan iman. Untuk anak-anak yang ada, yang mengikuti live streaming ini, youth teens maupun anak-anak sekolah minggu, saatnya anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth teens berdoa bagi orang tuamu. Mereka sudah mendoakan engkau. Mereka selalu mendoakan engkau. Berapa banyak kali engkau juga mendoakan mereka. Saatnya sekarang, anak-anak youth teens dan sekolah minggu yang mengikuti live streaming ini, doakan orang tuamu, doakan oma opamu di dalam nama Yesus supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hikmat kepada mereka. Mereka juga diberikan berkat Abraham. Katakan hal yang sama, berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengalir kepada orang tua kami, kepada keluarga kami di dalam nama Yesus. Mari katakan, Hinaratatakun, se, Hiramatakaramasykun, hold it again, hold it. Itu akan membuat kita bertahan di tengah goncangan apapun yang terjadi di sekeliling. Engkau menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan di tengah goncangan, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Syakaramattakun se, Hinaratakal hold it se, kunase. Anak-anak youth teens, doakan terus, doakan orang tuamu, doakan oma opamu, doakan keluargamu, adik-adik mungkin ada di sana, kakak-kakakmu ada di sana. Mari saling mendoakan satu dengan yang lain saat ini, saudara. Kau dengar Tuhan seruan doa dari anak-anak sekolah minggu, dari anak-anak youth teens kami Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Secara seruan kami Tuhan naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Matamu dan hatimu ada atas hidup kami. Telingamu akan mendengar setiap doa dan seruan yang dinaikkan dari tempat ini Tuhan. Setelah saudara berdoa, saudara, saatnya saudara bersyafaat. Yang pertama, pokok doa kita adalah, saya percaya ini juga selalu menjadi pokok doa saudara dan saya, untuk bangsa dan negara kita. Hari-hari ini kita terbeban. Bagaimana penuaian itu bisa terjadi? Itu juga tergantung dari doa umat-umat Tuhan yang berseru. Maka akan ada orang-orang yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat dan mencari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berdoa, masing-masing pribadi berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami akan berdoa dari tempat ini, tapi saudara juga bisa berdoa dengan kata-kata saudara sendiri. Saudara sendiri berdoa dengan pokok doa yang pertama. Kita satukan hati kita, berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita berdoa untuk pemulihan Indonesia, ada kesembuhan atas Indonesia, ada revival atas Indonesia, kebangunan rohani, kebangkitan rohani, pertobatan, penuaian besar akan terjadi atas bangsa kita, saudara. Tuhan akan memakai hamba-hambanya, biar firman Tuhan akan diberitakan atas seluruh Indonesia. Orang-orang akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara berdoa saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau mendengar Tuhan setiap doa yang diucapkan, baik dari tempat ini maupun dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa, kami terbeban bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan terjadi atas Indonesia. Kemuliaan-Mu akan turun atas Indonesia. Panji-panji keselamatan akan ditegakkan atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut Tuhan. Kami akan melihat bagaimana penuaian itu akan terjadi. Ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang akan mencari Tuhan. Akan ada gelombang pertobatan. Dalam gelombang penuaian akan terjadi. Revival, kebangunan rohani, kebangkitan rohani terjadi atas bangsa kami. Ada kesembuhan yang besar terjadi atas bangsa kami. Dan setiap wabah penyakit yang saat ini ada Tuhan, pandemi COVID-19, Engkau yang berkata, Kau diam, tentanglah, berhenti, stop atas Indonesia, stop atas Jakarta di dalam nama Yesus. Itu yang menjadi doa kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, agar setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil itu sesuai dengan hikmat Tuhan. Kau pakai Jokowi, Tuhan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua gubernur, kepala daerah, semua provinsi-provinsi ada sampai kepada pelosok-pelosok desa, RT RW yang terkecil. Kau pakai mereka Tuhan, sehingga Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan atas Indonesia, atas Jakarta, atas wilayah-wilayah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Saatnya Bapak Ibu Saudara juga bersyafaat bagi gereja lokal saudara. Apakah saudara terbeban untuk GBI House of Holy Spirit? Kita rindu supaya Tuhan memakai saudara dan saya menjadi alat di tangannya untuk melepaskan jiwa-jiwa dari prime-prime yang ada, komsel-komsel yang ada. Kita selalu berdoa, lepaskan jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, dan barat. Malaikat-malaikat Tuhan akan memanggil dan membawa jiwa-jiwa sehingga penuaian besar itu akan terjadi. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang dalam keadaan tertutup jalan akan diberikan jalan keluar. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dalam nama Yesus. Dan yang tidak ada menjadi ada, yang ada akan menjadi berkelimpahan di dalam nama Yesus. Syakarabatakataku. Kau memakai Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari kami gembala sampai kepada pelayan-pelayan dan jemaat-jemaat Tuhan. Kami tetap kuat bertahan, kami tetap kuat di tengah goncangan. Kami tidak akan tergoncangkan karena kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Semuanya diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin.